Oke guys, pada kesempatan kali ini aku mau kenalin lagi kepada kalian mengenai bot baru kita. Dan ini aku baru bikin sebuah bot Telegram untuk mencatat pengeluaran dan pemasukan kita. Yang dimana kan kita itu biasanya sering banget dapat uang sehari-hari, entah itu dikasih teman, entah itu dapat dari komisi affiliate, atau mungkin didapat dari berbagai hal lain yang bisa kita dapetin. Nah, terkadang kita itu nggak bisa sih melihat berapa penghasilan kita hari ini, berapa pengeluaran kita hari ini. Kita nggak bisa melihat seperti itu. Nah, dengan cara ini aku bakalan bikin aplikasi berbasis bot Telegram yang mana bisa kita pakai untuk mencatat keuangan kita. Contohnya seperti ini ya. Nah, itu kalau saya klik ya, kita refresh dulu lah tombolnya karena tombolnya udah berubah. Jadi misalnya aku pengen lihat ya laporan bulan ini tuh aku dapat berapa. Misalnya kita klik ke monthly report, maka di sini akan keluar semua pengeluaran tahunan. Jadi di sini tuh bulan Agustus tuh dapatnya cuma 5.000, kemudian bulan Oktober 3.000, pengeluarannya itu 4.000 ya. Ini bisa di-download karena outputnya berdasarkan gambar. Jadi kalian bisa share screenshotnya di grup WA atau di Facebook, karena outputnya ini udah dalam bentuk gambar, nggak perlu lagi repot-repot untuk melakukan screen capture. Nah, ini juga bisa kita unduh secara Excel ya, bisa kita unduh di CSV. Nah, ini kalau bisa kita unduh ya, kita download dulu, coba kita lihat untuk versinya gimana di sini. Ini kan Excel nih formatnya, ini kan Excel XLS ya. Coba kita buka dengan XLS spreadsheet. Nah, ini kan udah kayak udah tepat. Ini kan ada bulan, penghasilan. Jadi kita bisa diekspor ke aplikasi lain. Sekarang mari kita kenalin gimana caranya aplikasi ini bekerja. Jadi setiap kita punya transaksi masuk itu bisa kita catat ya. Misalnya hari ini kita mendapatkan penghasilan misalnya 5.000 ya. Kita ketik aja, kalau nilainya ada di sini kita pilih, kalau nggak ada kita ketik 5.000 misalnya. Terus sudah masuk nih 5.000. Kategorinya apa? Penghasilan kita. Misalnya kita dapat dari jasa apa misalnya? Jasa titip barang. Terus kita kirim, lalu untuk keterangan titipan dari si A misalnya ya. Setelah itu kita simpan. Nah, ini tanggalnya. Kalau hari ini silakan klik hari ini, tapi kalau tanggalnya kemarin kalian baru catat sekarang, silakan kirim format seperti ini. Nih, seperti ini. Karena ini kan tanggalnya hari ini, kita klik aja hari ini, maka akan tercatat. Sini kan saya ada punya bank, saya sudah nambahin akun bank di sini. Jadi untuk membuat ini penghasilan ini ditransfer atau enggak, berpengaruh enggak terhadap saldo bank kita ya. Kalau sandalnya berpengaruh ya tinggal klik bank BCA. Nanti saldo bank BCA kita yang tercatat bisa bertambah. Selanjutnya kita mengenal apa itu bank ya. Di sini kan ada my kas ya. Bank itu adalah kas yang kita punya. Nah, ini kan saya udah nambahin satu bank BCA yang dimana saldonya itu sekitar 16.000. Saya juga bisa tambahin bank dengan menggunakan perintah add bank. Misalnya aku tambahin Sea Bank. Usahakan huruf besar semua ya. Saldonya misalnya 20. 20. Nah, ini saya isi saldo 20 ya, karena saldonya bisa berubah-ubah gitu. Saya lihat lagi banknya di sini. Nah, ini kan saldonya bakalan diakumulasikan jadi 2016. Jadi banknya akan muncul di sini si bank, lalu 20 saldonya, lalu bakalan ditotalin sama dia. Aku tambahin lagi di sini add bank. Lalu kemudian saya pakai bank Jago, saldonya misalnya 50 itu ya, 50. Oke, Bang Jago ada 50. Coba kita lihat bertambah nggak di sini untuk akumulasi kas bank kita. Jadi kita nggak perlulah rekapitulasi manual. Jadi berapa saldo kita di bank A, berapa saldo kita di bank B. Nah, gimana kalau kita mengurangi saldo tapi nggak masuk ke kas? Misalnya kita ngambil sesuatu gitu, nggak tercatat sebagai pengeluaran, nggak tercatat sebagai pembelian. Misalnya ada orang titip uang, tinggal mudah ya kita kurangin aja. Quote cash. Nama banknya yang kita masukin, misalnya saya mengurangi saldo bank Jago,
Jago saya kurangi 10 misalnya, saya kurangi 10 ya, 10.000 misalnya, 10 kita kurangin aja. Nah saldonya bakalan berkurang. Kita cek lagi di MyCash. Oke, saldonya udah berkurang ya teman-teman. Nih saldonya udah 4999 karena kita kurang, dan ini enggak tercatat di dalam transaksi. Tapi gimana kalau itu adalah penghasilan, misalnya pengeluaran ya, pengeluaran misalnya kan ini saldo kita tadi 499990. Coba kita keluarkan, misalnya hari ini aku mau beli sepeda ya, harganya 20.000 misalnya. Oke, kita harganya kategorinya belanja gitu. Sini kan nggak ada kategorinya, saya kirim aja kategorinya, lalu keterangannya beli sepeda. Oke, setelah keterangannya diklik, tanggalnya hari ini. Kalau tanggal kemarin silahkan kirim format yang sama kayak gini, karena ini tanggal hari ini ya saya klik hari ini. Dan ini mengurangi saldo Bank Jago, misalnya klik Jago, maka saldo Bank Jago akan berkurang. Nah ini Bang Jago, coba kita cek ya saldonya berkurang atau enggak. Nih, nah ini kan berkurang ya, saldonya berkurang 20, kita beli sepeda tadi. Terus kita lihat pengeluaran, di sini bakalan lihat pengeluaran bulan ini kita, kira-kira apa aja kita beli gitu. Sini, nah di sini kita belanja apa, di sini belanjanya sekitar berapa di situ. Ini campuran gitu. Ini coba kita klik pendapatan di mana ya. Ini masih agak error nih aplikasinya, pendapatan. Tadi kita beli sepeda masa masuk ke pendapatan ya. Jasa titip barang kita dapatnya sekitar 5.000. Terus makanan kucing kok pengeluaran, iya pengeluaran juga makanan kucing, karena kemarin kan saya masukin gitu. Nah ini kan bisa kita ubah-ubah gitu. Kalau pengen unduh ya unduh aja sama seperti tadi. Jadi laporan kita itu bakalan terakumulasi dalam monthly report, dalam daily report. Nah ini ada daily report, ini ada monthly report. Jadi kita tercatat ya, bulan Agustus masuk 5.000, keluarnya 0, laba kita 5.000. Bulan Oktober masuk 15.000, terus pengeluarannya 24.000, minus ya, berarti rugi. Jadi kita bisa catat keuangan kita itu dengan aplikasi ini. Kita bisa lihat untuk grafiknya. Di sini ada beberapa perintah ya, di sini ada info, ada MyCash, ada add cash, ada cut cash, ada add bank, ada hapus bank, ada mobcash. Mobcash ini fungsinya buat apa sih mobcash? Nah itu buat pindah, misalnya kita hari ini mentransfer sejumlah uang ke Bank Jago ya, misalnya kita transfer uang misalnya dari BCA, mobcash. Kita transfer dari BCA ke Jago sebesar 20.000 misalnya. Nanti dia bakalan mengurangi. Nah berarti nggak cukup saldonya untuk dipindahkan, dia nggak bisa ya. Kita pindahkan aja mobcash Jago ke BCA 20.000. Oke bisa, coba kita lihat apakah yang di BCA udah nambah. Tadi kan ada sekitar 16.000 ya di BCA. Nah ini udah nambah ya kalau kita mindahin. Jadi ini fungsinya cuma buat catatan aja, buat akumulasi. Kalau kita punya penghasilan, kalau kita punya beberapa bank, itu kan nggak repot-repot kita harus melakukan hitung-hitungan di saldo bank ini berapa, total saldo kita berapa, investasi kita di mana aja ya, nggak perlu kita hitung-hitung lagi, tinggal masukin aja. Kalau kita ada pengeluaran misalnya 5.000, catat. Kalau kita ada pemasukan ya entah dari mana itu sumbernya, kita catat. Nanti aplikasi ini bakalan mengkalkulasikan berapa jumlah aset kita, berapa jumlah pendapatan kita. Biasanya kan kita itu nggak ngitung hari ini pertumbuhan pendapatan kita berapa sih, berapa persen dari tahun ke tahun. Jadi dia bisa di tracker. Nanti dia bakalan banyak fitur untuk men-tracking ya, untuk men-tracking berapa persen sih pertumbuhan pendapatan kita dari bulan ke bulan. Biasanya kalau kita bekerja sebagai content creator atau
jualan atau bisnis itu kan ada pertumbuhan dari tahun ke tahun, itu selalu nambah pertumbuhannya. Ya namanya berkembang ya kan. Atau mungkin kalau kita punya gajinya itu kita tabung di deposito, pasti berkembang lah saldonya. Itu adalah fungsi dari untuk bot ini. Nah, bot ini bakalan saya launching secara gratis, bisa dipakai publik, jadi kalian nggak perlu lagi beli di netku, dimana saya operasionalkan ini. Saya bakalan jalanin ini sebagai services. Jadi kalau kalian mau pakai ya silakan dipakai aja untuk catat catatan keuangan harian atau jurnal akuntansi kalian gitu.